Ada kalanya, hidup terasa seperti labirin yang sunyi, penuh teka-teki yang enggan memberi jawaban. Kita dipaksa melangkah dari satu ujian ke ujian yang lain, tanpa benar-benar memahami apa maksud di baliknya. Di tengah kesunyian itu, hati kita seringkali berbisik, mengapa harus begini? Mengapa harus sekarang? Dan mengapa harus aku? Dunia seolah-olah berbalik memusuhi kita. Padahal, di balik tirai takdir yang rahasia, Allah sedang merajut rencana yang tak terjangkau oleh sempitnya logika manusia. Mungkin, bagi Anda yang merasa hidup ini hanyalah deretan kebetulan yang acak, atau bagi Anda yang merasa sendirian di tengah semesta yang luas. Pernahkah Anda merenung bahwa ketidakmampuan kita memahami arti sebuah luka bukan berarti luka itu tidak memiliki tujuan? Jika sebuah mesin yang rumit saja memiliki desainer, mungkinkah perjalanan hidup manusia yang jauh lebih kompleks ini hanyalah sebuah kebetulan yang dingin tanpa pencipta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sadarilah bahwa jauh sebelum napas pertama kita hirup, rencana ini sudah Allah susun dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun langkah yang luput dari perhatiannya. Tidak ada satupun air mata yang tumpah sia-sia. Detik ini, saat Anda mendengar suara ini pun, adalah bagian dari ketetapan Allah yang telah didesain dengan sempurna. Namun, manusia seringkali lupa. Kita ingin segalanya cepat, instan, dan sesuai keinginan kita. Kita mengukur kebahagiaan hanya dari apa yang terlihat menyenangkan saat ini. Padahal, sesuatu yang terasa pahit hari ini bisa jadi adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita di masa depan. Allah adalah sebaik-baik perencana. Keputusannya selalu mengandung hikmah, meski mata kita masih tertutup debu kesedihan. Sama seperti lukisan indah yang baru tampak sempurna ketika semua warnanya telah lengkap, takdir kita pun baru akan terlihat indah ketika semua bagian telah selesai Allah lukiskan. Terkadang, kita melewati masa sulit yang membuat kita merasa sendirian. Kita berdoa, tapi jawaban Allah terasa lambat datang. Kita berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Saat itu, setan membisikkan keraguan, mungkin Allah tidak peduli padamu. Padahal, justru di saat-saat itulah Allah paling dekat. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Namun untuk mencapainya, kita perlu bersabar, karena proses itu adalah bagian dari hadiahnya. Bayangkan, andai kita tahu apa yang Allah rencanakan untuk kita akan tersungkur dan menangis terharu. Kita akan malu karena pernah meragukannya, pernah kecewa kepadanya, dan pernah bertanya, kenapa aku? Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah terus berjalan di jalan yang Allah ridhoi, meski hati lelah. Meski langkah berat, sambil percaya bahwa ujung jalan ini adalah takdir yang indah. Maka, jangan terburu-buru mengambil jalan pintas yang hanya akan menjauhkan kita dari keberkahan. Jalan Allah mungkin panjang dan berliku, tapi hanya di sanalah ketenangan itu berada. Rahasia takdir yang tersimpan, setiap hati manusia membawa sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar diketahui oleh orang lain. Bahkan seringkali, kita sendiri tidak memahami sepenuhnya cerita yang sedang Allah tulis untuk kita. Kita melihat potongan demi potongan kejadian, namun Allah memegang keseluruhan naskahnya. Ketika sebuah peristiwa terasa menyakitkan, kita cenderung menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Padahal mungkin, itu hanyalah satu bab kecil dari kisah indah yang sedang dibentuk oleh Allah untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia adalah sebaik-baik perencana. Dalam bahasa lain, Dia adalah arsitek agung kehidupan ini. Bagi mereka yang mengagungkan akal, pikirkanlah sejenak, mungkinkah keteraturan hidup ini adalah hasil dari sebuah kecerdasan tertinggi yang melampaui batas logika manusia? Apapun yang terjadi, baik atau buruk menurut pandangan kita, sesungguhnya sudah berada dalam garis ketetapan yang Allah buat, jauh sebelum kita dilahirkan. Setiap langkah, pertemuan, perpisahan, bahkan air mata dan senyuman, semuanya tersusun dalam Lauhul Mahfuz, tanpa satupun yang terlewat. Namun manusia seringkali tergesa-gesa.
Kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang juga, sesuai jadwal yang kita buat sendiri. Kita mengukur kebaikan hanya dari apa yang terasa menyenangkan saat ini. Padahal, sesuatu yang kita anggap indah bisa jadi membawa petaka, dan sesuatu yang kita anggap pahit bisa jadi menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Pernahkah kita merenung bahwa mungkin penundaan yang kita benci adalah bentuk perlindungan Allah dari sesuatu yang akan menghancurkan kita, atau kegagalan yang kita tangisi ternyata adalah jalan memutar menuju kebahagiaan yang lebih kekal? Hati manusia jarang mau bersabar cukup lama untuk melihat gambaran utuhnya. Sabar dalam pandangan Islam bukan sekadar menunggu. Sabar adalah keyakinan penuh bahwa Allah sedang bekerja untuk kita, bahkan ketika kita tidak melihat tanda-tandanya. Sabar adalah meyakini bahwa penundaan bukan berarti penolakan, dan kesulitan bukan berarti kutukan. Banyak orang berdoa agar Allah mempercepat takdir yang baik untuknya, tapi lupa bahwa Allah kadang menunda bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mempersiapkan hati kita agar mampu menerima dan menjaga nikmat itu. Apa gunanya mendapatkan sesuatu lebih cepat jika kita belum cukup siap untuk menjaganya? Rasulullah pernah mengajarkan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Ujian itu bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Bahkan hukum alam pun mengajarkan, tidak ada kekuatan yang lahir tanpa tekanan. Intan hanya tercipta dari karbon yang ditekan ribuan tahun, sama seperti besi yang dibakar dan ditempa berkali-kali. Agar menjadi pedang yang tajam dan kokoh, hati kita pun ditempa dengan ujian, agar kelak mampu menerima takdir baik itu dengan penuh rasa syukur. Maka jangan tergesa mengambil jalan pintas yang menjauhkan kita dari takdir terbaik itu. Jalan pintas seringkali menggiurkan, terlihat mudah, tapi ujungnya penuh duri. Jalan Allah mungkin panjang dan berliku, tapi di sanalah keamanan dan keberkahan berada. Andai manusia tahu isi akhir dari rencana Allah untuk dirinya, ia akan sujud menangis. Bukan hanya karena bahagianya tak terbayangkan, tapi juga karena penyesalan, pernah meragukan kebijaksanaannya. Namun rahasia takdir itu disembunyikan, agar kita belajar percaya meski tak mengerti sepenuhnya. Maka tugas kita bukan menebak atau memaksa takdir itu tiba, tetapi menapaki setiap langkah dengan sabar, ikhlas, dan yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Manusia seringkali menilai kebaikan dari apa yang langsung terlihat di mata. Kita berpikir bahwa pekerjaan yang bergaji besar, pasangan yang kita idamkan, atau rumah yang kita impikan adalah bentuk kebahagiaan sejati. Padahal, tidak semua yang terlihat indah di luar adalah kebahagiaan yang sejati di dalam. Allah melihat jauh melampaui apa yang mata kita mampu lihat, hingga ke lubuk hati, dan masa depan yang tak terjangkau oleh akal. Kita gagal melihat keindahan rencana Allah, karena kita sibuk menatap kesulitan yang ada di depan mata. Saat sebuah doa belum terkabul, kita merasa diabaikan. Saat sebuah usaha gagal, kita merasa Allah tidak berpihak. Padahal, bisa jadi Allah sedang memindahkan kita dari sesuatu yang akan menjadi beban menuju sesuatu yang akan menjadi rahmat. Dalam kehidupan, ada banyak momen di mana kita baru mengerti maksud Allah setelah bertahun-tahun berlalu. Kegagalan hari ini bisa menjadi alasan kita menemukan jalan yang lebih baik esok hari. Perpisahan yang dulu kita tangisi bisa menjadi awal dari pertemuan yang membawa keberkahan. Salah satu penyebab manusia tidak sabar adalah karena kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain seolah-olah sudah mendapatkan semua yang mereka inginkan, lalu merasa bahwa Allah tidak adil pada kita. Padahal, setiap orang membawa beban dan ujian yang berbeda-beda, yang tidak selalu terlihat. Rasulullah bersabda bahwa seseorang akan selalu diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin kuat imannya, makin besar pula ujiannya. Maka bisa jadi, penundaan dan kesulitan yang kita alami adalah tanda bahwa Allah percaya kita mampu menghadapinya.
sementara orang lain mendapatkan kemudahan karena Allah tahu kelemahan mereka. Kesabaran yang paling berat adalah kesabaran ketika kita tidak tahu sampai kapan ujian itu akan berakhir. Namun disitulah letak keimanan yang sebenarnya. Percaya tanpa syarat, menyerah tanpa ragu. Dan berharap tanpa putus asa, meski hati sudah lelah. Sebagian orang mengira bahwa jalan tercepat adalah jalan terbaik. Mereka tergesa mengambil keputusan yang hanya memuaskan nafsu sesaat, tanpa memikirkan akibatnya. Padahal Allah seringkali memperlambat langkah kita, bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menyelamatkan kita dari pilihan yang salah. Jika kita bisa melihat akhir dari cerita hidup kita akan mengerti bahwa setiap penundaan adalah penjagaan. Kita akan menyadari bahwa setiap kegagalan adalah perlindungan, dan setiap kesulitan adalah latihan untuk mempersiapkan diri menerima anugerah yang lebih besar. Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami kebijaksanaan Allah, karena pengetahuan kita terlalu kecil dibanding pengetahuannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjalan di jalannya, meyakini bahwa apapun yang kita lalui adalah bagian dari rencana besarnya. Maka berhentilah bertanya, kenapa begini? Atau, kapan ini akan berakhir? Dan mulailah berkata, ya Allah, bimbing aku melewati ini. Sebab siapa yang sabar akan melihat bahwa ujung jalan yang panjang itu adalah kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjuang, sambil menahan diri dari keluh kesah yang melemahkan iman. Sabar adalah berjalan teguh di jalan Allah, meski angin cobaan bertiup kencang, dan gelombang ujian datang silih berganti. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang sabar dan menjanjikan pahala tanpa batas bagi mereka. Tidak ada ukuran pasti untuk pahala kesabaran, karena kesabaran adalah bentuk ibadah yang hanya Allah yang tahu kadar nilainya. Setiap detik kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Setiap menit kita tetap berpegang pada iman meski tergoda untuk menyerah. Itu semua tercatat sebagai pahala yang agung. Banyak orang gagal mencapai takdir terbaik mereka karena kurang sabar. Mereka ingin semuanya serba cepat. Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya, hanya saja waktunya belum tiba. Seperti biji yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon, kita pun memerlukan proses untuk mencapai kematangan yang layak bagi takdir yang baik. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesuatu yang diperoleh dengan tergesa-gesa, tanpa proses yang benar, akan hilang dengan cepat, seperti debu yang diterpa angin. Sebab sesuatu yang tidak dibangun dengan kesabaran tidak akan memiliki pondasi yang kuat. Jalan pintas juga bisa berupa keputusan hidup yang kita ambil hanya karena ingin terbebas dari rasa sakit atau kesulitan. Padahal bisa jadi kesulitan itu adalah bagian dari latihan yang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Orang yang terburu-buru seringkali tidak siap menghadapi ujian yang datang setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Sebaliknya, orang yang melalui proses panjang dengan sabar akan memiliki kekuatan dan hikmah untuk menjaga nikmat tersebut. Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita, namun kita yang sering menguji diri sendiri dengan memilih jalan yang keliru. Padahal jika kita mau bersabar, Allah akan membawa kita ke tujuan itu dengan cara yang aman dan penuh keberkahan. Maka waspadalah terhadap jalan pintas yang terlihat indah namun penuh jebakan. Pilihlah jalan yang Allah ridhoi, meski tampak sulit di awal, karena ujungnya adalah ketenangan hati dan ridhonya. Salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah menunggu. Menunggu terkabulnya doa, menunggu datangnya pertolongan, atau menunggu berakhirnya kesulitan. Penundaan seringkali kita anggap sebagai penolakan, padahal tidak selalu begitu. Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Tidak ada doa yang luput dari pendengarannya. Setiap kata yang keluar dari hati kita, bahkan bisikan paling lirih sekalipun, telah sampai ke hadapannya. Namun jawaban Allah datang pada waktu yang tepat, bukan waktu yang kita tentukan. Penundaan seringkali adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tahu kapan waktu yang paling aman dan tepat bagi kita untuk menerima sesuatu. Jika diberikan terlalu cepat, kita mungkin belum siap menjaganya. Jika diberikan terlalu lambat, kita mungkin sudah berpaling ke arah yang salah.
maka Allah memberi pada waktu yang sempurna. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa di sini maksudnya adalah menyerah karena merasa doanya tidak dijawab. Padahal setiap doa yang tulus selalu mendapatkan balasan. Ada doa yang dijawab dengan ya, karena itu baik untuk kita. Ada doa yang dijawab dengan tidak, karena itu buruk untuk kita. Dan ada doa yang dijawab dengan tunggu, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Penundaan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Sesuatu yang diperoleh dengan proses panjang akan lebih kita jaga dibandingkan sesuatu yang datang dengan mudah. Rasa syukur akan lebih dalam dan kebahagiaan akan lebih bermakna. Dalam penundaan, Allah juga menguji hati kita. Apakah kita beribadah kepadanya karena ingin sesuatu atau karena benar-benar mencintainya? Orang yang tetap taat meski doanya belum terkabul adalah orang yang imannya tulus. Kita sering mengira bahwa kita tahu waktu yang tepat untuk menerima sesuatu, padahal kita hanya menebak-nebak. Allah yang menciptakan kita tahu persis kapan hati kita siap, kapan lingkungan mendukung, dan kapan segala hal selaras untuk kebaikan kita. Maka jangan biarkan penundaan mengurangi doa kita. Teruslah memohon, karena doa yang tidak dikabulkan di dunia bisa menjadi pahala yang menunggu kita di akhirat kelak. Dan pahala akhirat jauh lebih besar daripada apapun di dunia. Ingatlah selalu, penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menyempurnakan hadiah untuk kita. Takdir seringkali menjadi bahan perdebatan manusia. Ada yang menerimanya dengan lapang dada, ada pula yang menolaknya dengan penuh amarah. Padahal, takdir adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini. Menolak takdir berarti meragukan kebijaksanaan Allah. Perjalanan menuju takdir terbaik bukanlah perjalanan yang singkat. Ia membutuhkan iman, kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hati. Tidak semua orang sanggup menempuhnya hingga akhir. Kuncinya adalah percaya penuh pada Allah. Setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap doa harus dilandaskan pada keyakinan bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan jalan hidup kita. Kita juga perlu menjaga hati agar tidak tergoda keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Sebab satu langkah ke arah yang salah bisa membawa kita jauh dari takdir terbaik itu. Bekal utama dalam perjalanan ini adalah doa dan sabar. Doa menghubungkan kita dengan Allah, sementara sabar menjaga kita tetap teguh di jalan yang benar. Kita harus belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Sebab dalam proses itu, Allah membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Perjalanan ini juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Takdir setiap orang berbeda. Dan kecepatan perjalanan setiap orang pun berbeda. Yang terpenting adalah kita terus bergerak maju, meski langkahnya kecil. Selama kita berada di jalan yang Allah ridhoi, kita akan sampai pada tujuan. Ketika akhirnya kita sampai, kita akan melihat ke belakang dan mengerti bahwa semua penantian, kesulitan, dan air mata adalah bagian dari keindahan rencana Allah. Takdir terbaik tidak hanya memberi kita kebahagiaan, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan itu adalah kemenangan sejati. Maka teruslah berjalan dengan iman dan sabar, karena rencana Allah selalu lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sabar, membawa kita semakin dekat pada takdir itu. Sahabat, hidup ini bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kita mau, tetapi tentang menjadi pribadi yang Allah mau. Takdir terbaik bukan hanya hadiah, tetapi juga hasil dari proses yang membentuk kita menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan. Dia tahu persis kapan waktu yang tepat untuk memberi, kapan waktu yang tepat untuk menunda, dan kapan waktu yang tepat untuk mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita berpikir jalan kita buntu,
Namun ternyata Allah hanya sedang mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih aman, lebih indah, dan lebih penuh keberkahan. Semua luka yang kita terima, semua air mata yang jatuh, dan semua doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia. Semuanya sedang menjadi bagian dari mozaik takdir yang Allah susun dengan penuh cinta. Maka, ketika hati mulai gelisah, ingatlah bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti, bahkan ketika semua terasa berat, yakinlah bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Suatu hari kita akan melihat kembali perjalanan ini dan berkata, ternyata semua ini pantas diperjuangkan. Kita akan bersyukur pernah bersabar, bersyukur pernah bertahan, dan bersyukur tidak menyerah. Takdir terbaik akan selalu datang kepada mereka yang percaya dan bersabar. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli seberapa berat, jika kita terus berada di jalannya, kita pasti akan sampai. Dan ketika kita sampai, air mata kita bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata syukur. Kita akan melihat kebesaran Allah dengan mata kepala sendiri, dan hati kita akan penuh dengan cinta kepadanya. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang kita kejar, tetapi ridho Allah. Dan takdir terbaik adalah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Maka mari kita terus melangkah dengan iman, bersabar dengan penuh keyakinan, dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati dan mengingatkan kita untuk lebih sabar dalam menanti rencana Allah, mari sebarkan kebaikan ini. Tulis komen tentang pengalamanmu menunggu takdir terbaik. Dan bagikan pesan ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang, agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan di jalan menuju Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.